menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di acara obrolan kesehatan. Dan kali ini kita akan memperbincangkan sahabat budaya mengenai salah satu bagian anggota tubuh yang sangat penting ya. Mungkin banyak orang yang tidak sadari, nanti sakit baru kita sadar ya. Nah, kali ini kita akan obrolin tentang kesehatan gigi dan mulut. Dan tentu kali ini kita berbicara tentang pemulihan gigi yang terinfeksi bersama dengan narasumber kita. Sudah ada di studio, dokter yang luar biasa bisa hadir di studio karena kita tahu bahwa begitu banyaknya waktu yang susah untuk dicari ini untuk sharing-sharing terkait tentang masalah kesehatan gigi. Dan spesialis kali ini kita hadirkan berkaitan dengan pemulihan gigi yang terinfeksi bersama dengan narasumber kita Ibu Dr. Gigi Haja Nur Asman, spesialis konservasi gigi. Waduh, ini saya banyak belajar juga tentang kedokteran ini, masalah titel ya dok ya. Nah karena memang kita ketahui bahwa biasanya ternyata di dokter gigi ini juga ada spesialis-spesialisnya dok ya. Nah mungkin bisa sedikit ada pengantar terkait dengan spesialisnya Dr. Nur Asman ini, silakan. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar dan yang saya hormati dan saya sayangi, utamanya dalam bidang kesehatan gigi dan mulut, dan juga kepada host kita, Pak Ruslan. Mungkin sedikit akan saya perbaiki, nama saya Nur Asma. Oh, Nur Asma. Ya. Oh iya. Kalau ada N-nya berarti laki-laki. Iya. Maaf ya. Nah, kalau tadi Bapak jelaskan bertanya tentang spesialis saya itu sebagai spesialis konservasi gigi itu biasanya bergerak di bagian khususnya perawatan saraf gigi, khususnya pembersihan saluran akar gigi yang terinfeksi. Jadi kalau kita bicara tentang penjalaran daripada lubang gigi itu kalau sudah sampai sakit sekali, nyeri sekali, itu berarti sudah sampai ke dalam saraf gigi atau ke dalam saluran akar gigi yang mengenai namanya pulpa gigi. Di dalam pulpa gigi itu ada namanya pembuluh darah, pembuluh saraf, pembuluh limfa. Nah ini yang terinfeksi dan menyebabkan rasa sakit terutama berdenyut-denyut di malam hari. Dan jadi itu bayangkan kalau ada istilahnya lebih baik sakit hati daripada lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu benar sekali. Kalau sudah sampai ke jaringan pulpa itu sudah sakitnya ke hati. Ingat dokter gigi. Kayaknya sakit hatinya sampai bisa hilang. Iya. Bisa terobati kalau ke dokter gigi. Nah, kalau bicara tentang konservasi gigi bukan cuma hanya berbicara tentang perawatan saraf gigi, saluran akar gigi yang harus dibersihkan dari infeksi, tetapi kita juga mengerjakan restorasi gigi, restorasi atau penambalan gigi, gigi yang sudah mengalami karies atau lubang yang sudah dirawat kemudian direstorasi dengan baik. Dan yang berikutnya adalah setelah gigi ini sarafnya dipulihkan, saluran akarnya dibersihkan dari infeksi, nanti bisa dibuatkan pasak atau tiang pancang untuk menopang restorasinya nanti. Bisa juga tidak, tergantung dari jaringan yang tersisa dari kondisi. Nah setelah itu nanti kita lakukan pembuatan mungkin mahkota gigi atau kita bilang pasien, kalau orang umum mengatakan sarung gigi. Kalau kita katakan itu mahkota gigi.
Iya. atau crown. Crown-nya ya. Bahasa kerennya Iya. crown. Ternyata Iya. kalau kita lihat gigi memang itu sangat butuh perhatian juga dari kita, karena disitulah sumbernya makanan masuk. Tapi terkadang orang tidak sadar bahwa urusan gigi ini adalah urusan kesekian kali, tapi nanti menjadi utama ketika sakit. Betul Nah itu dia yang harus dibangun di tengah-tengah masyarakat agar lebih juga memperhatikan khususnya kesehatan gigi ini sendiri ya. Iya. Jangan nanti sakit baru merasakan cari dokter gigi. Iya. Padahal sebenarnya ibaratnya kalau orang perawatan kecantikan itu ada juga jadwalnya ya, Iya, Dok ya. Jadi jangan nanti sakit baru datang periksa, baru aduh sudah parah ternyata. Nah, Dok, bisa disebutkan ciri-ciri gigi yang terinfeksi itu seperti apa sih, Dok? Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang infeksi, infeksi itu macam-macam. Ada Iya. beberapa Pak. Ada infeksinya saja yang masih kategori kita bilang masih ringan, ada yang berat, Iya. ada yang memang harus secara apalagi namanya secara umum kita lakukan perawatan yang intensif ya. Iya. Jadi kalau kita bicara kalau pasien ada yang mengeluhkan giginya masih ngilu, minum air dingin atau panas, itu masih bisa kita atasi dengan perawatan namanya capping. Atau melapisi bagian dentin yang terinfeksi atau merasa ngilu yang kalau makan minum dingin itu. Tetapi kalau dia sampai berdenyut-denyut malam hari dan makan atau tidak makan pun tetap sakit. Pak, ini berarti sudah sampai ke jaringan pulpa. Itu tadi yang saya sebut. Bahwa sudah mengenai saraf pusatnya gigi gitu. Itu sudah masuk kronis ya, kronis. Ya sudah. Kalau sudah lama dia akan menjadi kronis dan lama-lama giginya akan menjadi nekrosis. Nah, kalau lama dibiarkan lagi semakin lama akan terjadi infeksi yang menyebabkan terjadi inflamasi. Gitu. Inflamasi ini tidak bisa kita langsung tambal atau kita rawat, kita buka dulu pembuluh jaringan ruang pulpanya, ruang saluran akar giginya, supaya gas yang ada di dalam saluran akar tersebut bisa keluar. Baru nanti pasien disuruh datang lagi. Karena selama ini saya juga biasa dapat keluhan dari pasien. Dok, kenapa ya saya kalau ke dokter itu selalu berkali-kali berkunjung? Nah, itu tergantung sakitnya seperti apa. Kalau sakitnya masih bisa di atas, masih nyut-nyut sedikit, tidak sampai di betul-betul di kepala atau berdenyut sekali, itu masih bisa kita rawat. Ada yang 1 kali kunjungan Pak. Kalau misalnya masih mengenai email gigi, atau dentin tapi masih lapisan di bawahnya email. Jadi sebelum sampai ke vulva tadi ya, vulva ya Dok. Sebelum jaringan pulpa sebaiknya segera diperiksa dan diatasi. Nah itu makanya dokter gigi sering menganjurkan, utama kemarin Pak seperti acara BKGN. Jadi diusahakan pasien itu untuk selalu berkonsultasi ke dokter gigi setiap 6 bulan atau setahun paling lambat. Pertanyaannya sahabat budaya, dalam 2 tahun atau 1 tahun ini pernah nggak ke dokter gigi? Padahal itu harusnya 2 kali dalam 1 tahun minimalnya. Lebih banyak ke dokter kecantikan daripada ke dokter gigi. Nah iya, tapi kecantikan perlu, tetapi ini juga buat apa kecantikan ketika gigi kita sakit? Iya betul. Nah, justru itu lebih penting sekali karena berkaitan dengan kesehatan seluruh anggota tubuh ya Dok ya. Karena kapan gigi yang bermasalah tentu pencernaan juga akan berpengaruh hingga aktivitas kegiatan akan terganggu. Iya. Jangankan aktivitas kita Dok, aktivitasnya orang saja kadang kita marahi kalau kita lagi sakit gigi ada orang ngelas atau ngebunyikin. Orang tukang bengkel di samping rumah, waduh pasti kita larang Dok. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang menyebabkan gigi ini yang terinfeksi Dok? Apakah karena malas sikat gigi atau ada pengaruh lain karena memang sudah ada bermasalah gigi berlubang misalnya, sehingga tinggal biar disikat tetap ada tinggal sisa-sisa makanan yang menyebabkan nanti virus menyebabkan infeksi Dok. Apakah seperti itu? Jadi sebenarnya gigi yang berlubang itu bisa disebabkan ada beberapa hal. Tadi seperti yang Bapak katakan, cara sikat gigi, mungkin cara oral hygiene-nya tidak dijaga, kebersihan mulutnya, misalnya bagaimana aturan sebenarnya waktu, sikat terus gigi. Bagaimana cara menyikat gigi. Jadi waktunya ada tentu
minimal 2 kali ya. 2 kali. Nah, kalau kita makan 3 kali ya tentu 3 kali. Jadi setiap habis makan Iya. itu Sekat- ada waktu 15 setengah jam itu sudah harus dibersihkan Oh. supaya sisa-sisa makanan itu tidak diganggu oleh bakteri. Dalam mulut kita itu ada namanya flora normal, ada bakteri normal dalam yang memang dia sudah disiapkan sama Tuhan di dalam untuk menjaga keseimbangan dalam mulut kita. Iya, maksudnya makan ini makan nasi atau makan apa aja? Makanan yang berat. Jadi Oh, iya. terutama mungkin juga yang mengandung karbohidrat. Iya. Ya, mengandung karbohidrat. Saya kira dari diskusi yang sebelumnya juga sudah menjelaskan Iya. bagaimana proses terjadinya lubang atau karies gigi. Iya, tapi terkadang ini Dok, kebiasaan masyarakat kan hanya tahunya bahwa bangun tidur, mau tidur baru sikat gigi. Kadang-kadang ada yang sudah makan, sebelum makan. Iya, sebelum makan Dok. terus Apalagi kalau sudah kita mau berangkat ke kantor atau pergi sekolah misalnya nih. Sikat gigi dulu pada saat mandi, sudah itu baru sarapan. Ya, itu sebenarnya pola sikat gigi, cara waktu sikat Waktunya, gigi yang ya. salah. Seharusnya setelah- seharusnya setelah kita makan beberapa waktu gitu baru Iya. kita sikat gigi. Oh, gitu. iya, Jadi, iya, iya. supaya tidak terjadi penumpukan dari sisa-sisa makanan yang nanti akan memproses oleh terjadinya lubang gigi atau karies. Ya, itu tentu ada interaksi antara sisa-sisa makanan dengan Ya. bakteri. Betul. Sama mungkin ini kebiasaannya Dok, orang makan buah dulu atau makan nasi dulu atau sebaliknya, yang mana sebenarnya yang benar? Nah, kalau Ada kan juga menurut orang gizi Iya. ini harus buah dulu. Buah dulu, Ya, nah. supaya dia metabolisme ke tubuh itu lebih baik. Ya, nah kebanyakan di tengah masyarakat kan bilang cuci mulut. Apa bisa sumpah nggak? Kalau cuci mulut itu pakainya sikat gigi, Kalau bukan saya- pakai kalau habis makan Iya. cuci mulutnya. Kalau kita bicara tentang makanan Iya, harusnya minum. harus minum. Betul. Jadi kalau tidak sempat sikat gigi, Kumur-kumur. kumur-kumur air putih Iya. buang. Oh, Nah, jadi untuk mencegah lapisan sisa karbohidrat itu menempel di permukaan gigi, iya. yang nanti akan menyebabkan terjadi interaksi tadi antara bakteri dan sisa-sisa makanan. Iya. Gitu. Nah, penyebab lain pun ada selain apalagi namanya tadi kebersihan mulut, ya, kebersihan gigi dan mulut harus dijaga. Ya. Juga ada faktor lain. Hmm. Ya. Misalnya memang apalagi namanya sering mengkonsumsi makanan-makanan yang manis, Iya. orang-orang yang hobi coklat apa gitu. Makan-makan kue-kue, snack-snack. Nah, itu juga harus diperhatikan. Iya. Jadi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian yang manis-manis Dok ya. Sebaiknya diusahakan sikat untuk gigi. sikat gigi Oh, ataupun oke. tidak kumur air putih. Iya, baik. Nah, kalau misalnya nih Dok, sudah terinfeksi misalnya, bagaimana cara menangani atau mengobati gigi yang sudah terlanjur infeksi? Apakah ada cara-cara yang dilakukan tadi selain sikat gigi itu untuk mencegah gigi terinfeksi ini Dok? Ya, kalau saya sebagai dokter menganjurkan kalau sudah terinfeksi sebaiknya ke dokter gigi. Ke dokter gigi, gitu, ya, untuk iya. konsultasi. Nanti dilihat infeksinya oleh karena apa. Tadi infeksi juga bisa karena misalnya Pak, salah satunya selain tadi kebersihan mulut, bisa karena trauma juga. Misalnya ada pengaruh ya? trauma misalnya terbentur, Iya. terus giginya terbentur sampai mengenai misalnya menyebabkan sakit. Iya. Terus sakitnya itu dibiarkan, mungkin ada cedera di dalam itu tadi ke jaringan pulpanya, iya. itu menyebabkan giginya nanti menjadi nekrosis tanpa ada lubang. Hmm. Gitu. Bisa terjadi, bisa kita lihat seperti misalnya pasien atau orang-orang yang tiba-tiba kelihatan gigi depannya itu hitam. Iya. Dia bilang gini, kenapa tidak ada lubangnya Dok, gigi saya kok berubah warna? Iya. Itu terjadi kematian dari jaringan pulpa yang disebabkan oleh karena trauma. Iya, iya. Nah, dan yang lain lagi apa? Bisa ada yang ditimbulkan oleh karena banyaknya kalkulus karang gigi di sekitar mulut. Nah, ini berhubungan lagi dengan kebersihan mulut dan gigi. Oke. Cara mengatasinya ya harus konsultasi jika sudah ada merasa bahwa di gigi saya sudah ada lubang nih. Iya. Terutama misalnya, saya kok minum dingin terasa Ngilu. ngilu. Nah, cepat-cepat lah ke dokter. Nah, nanti Iya. dari sana nanti diperiksa seberapa luas dan seberapa dalam lubang giginya. Waduh. Baru kita tentukan ini yang perawatannya yang bisanya ini mungkin Iya. ya yang kunjungannya sekali, yang harus dirawat sementara,
lakukan penambalan sementara dulu, nanti 2 minggu balik lagi untuk dikontrol dan ditambal permanen. Baik, sebentar kita lanjut Dok. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini. Sebentar, nanti juga pendengar yang mau bergabung boleh bergabung di 0811 400 9250. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi Indonesia sesungguhnya. Panitia Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara LCLDN 2023 telah menetapkan 12 finalis yang akan maju ke babak Grand Final. Berikut ini 12 finalis yang berhasil terpilih. Daniel Johansen Martin, Artata, Batak, Sumatera Utara. Elisa Ramayanti, Kalimantan Tengahku, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Yutimirius Loda, Papa Mode, Ngada, NTT. Ferdinand Soputan, Sitau Timau Tumau Tau, Minahasa, Sulawesi Utara. Fritzna Sopaheluakan, Bakukele, Ambon, Maluku. Igede Sudipta Candanata, Pakeling, Bali. Ibrahim Larengi, Ngata Sonjobu Fatumaso, Palu, Sulawesi Tengah. Irwansyah Nor J. Albari, Jukung Tiung, Banjar, Kalimantan Selatan. Nahwan Sola Alham, Belitung Timur, Negeri Puake, Melayu, Bangka Belitung. Rizky Abdullah, Sakentang Sakentung, Tegal, Jawa Tengah. Sri Rahayu, Kayoh, Nangro Aceh, Darussalam. Stephen Irianto Wali, Mahi-Mahi, Nebei, B. Mbai, Sentani, Papua. Grand Final akan diselenggarakan Kamis 21 Desember 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Live di Pro 4 RRI Network seluruh Indonesia dan RRI Net.
Budaya Sulawesi Selatan. Ya, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar, dan tentunya kita baru saja tadi sudah lewatkan sesi pertama ngobrol bersama dengan Dr. Nur Asma, dan tentunya kita akan lebih jauh lagi bertanya-tanya seputaran tentang perawatan, dan juga mungkin ada sahabat budaya nanti boleh bergabung di 0811 400 9250. Nah dok, mungkin bisa cerita lagi ya, apa saja jenis-jenis perawatan gigi itu yang tentunya ketika terjadi infeksi misalnya, dok? Perawatannya tadi saya Iya. sudah jelaskan ya Pak, selain kita melakukan restorasi iya. atau tambal gigi, Iya. tetapi tadi harus dilihat dulu yang mana yang bisa dirawat, ditambal langsung pada saat pasien datang terus lakukan penambalan langsung. Ada Iya. juga yang harus ditunda, artinya tidak satu kali kunjungan. Nah, ada juga yang harus melalui beberapa tahap perawatan, misalnya yang terutama yang sudah terinfeksi tadi Ya. rongga pulpanya, itu membutuhkan perawatan di mana ruang pulpanya itu harus dibersihkan dari semua mikroorganisme atau bakteri yang ada di dalamnya. Ya. Baru kita lakukan pengisian obat di dalam saluran akar untuk mengganti sisa jaring-jaringan pulpa, pembuluh saraf, darah yang terinfeksi tadi. Ya. Ya, setelah steril. Kemudian kita lakukan penambalan apabila mahkota giginya itu yang putih Pak, Ya. kan, sudah tidak ada, tentu kita lakukan perawatan dengan membuat mungkin crown, Iya. ya crown gigi. Kalau misalnya giginya mahkotanya masih baik, masih kurang dari setengah yang hilang atau rusak, Iya. itu kita bisa lakukan restorasi atau tambalan biasa, atau Iya. kita buatkan semacam veneer atau pelapis gigi. Oh, iya iya. Jadi kalau bidang konservasi itu bukan hanya merestorasi gigi, ya, tetapi bukan hanya melakukan perawatan pemeriksaan saluran akar, Ya. tetapi juga membuat veneer. Veneer itu melapisi permukaan gigi yang mungkin berubah warna atau rusak. Kemudian ada juga bleaching, pemutihan gigi. Ya, memutihkan gigi bagi gigi-gigi yang memang tidak bagus, mungkin ada terjadi perubahan warna oleh karena obat-obatan atau karena bekas minuman yang berwarna sehingga warna giginya itu tidak baik lagi. Jadi Tidak ada putih, gigi yang jadi- tidak putih itu termasuk Iya. juga ciri-ciri Iya. bermasalah ya dok ya. Ciri-ciri bermasalah. Apalagi kalau sudah hitam. Iya, Kan sudah ada hitam. yang biasa merokok itu dok ya. Yang Pengaruh merokok. rokok. Iya. Ya, Dan bisa itu kita- enggak bisa dibiarkan begitu Iya. saja dok ya. Iya, enggak bisa. Jadi Iya. ada yang memang kita bisa bleaching, Iya. ada juga yang memang membutuhkan perawatan lain, tidak harus bleaching. Iya. Mungkin giginya di veneer atau di crown. Nah kalau sekarang ini kan dok banyak yang orang pasang behel ya. Ya. Apakah itu termasuk juga bagian perawatan gigi atau bagaimana? Pasang behel itu bukan Atau- itu perawatan untuk gigi-gigi yang Banyak spasinya. Ya, bentuk susunannya Susunannya, tidak bagus, tidak normal gitu, Iya, tidak iya. sesuai dengan gigi yang urutan susunan gigi yang benar. Ya, tapi itu biasanya berapa lama itu dok dipasang? Karena kan apakah juga tidak mempengaruhi, bisa mencegah, bisa menjadi salah satu faktor infeksinya gigi kan bisa jadi sisa-sisa makanan itu tinggal di sana atau bagaimana dok? Sebenarnya kalau perawatan endodontik namanya Pak, Iya, yang iya, Dok. pasang behel itu, itu juga dianjurkan untuk selalu kontrol. Iya. Ya. Oh. Dan kedua juga harus memelihara kesehatan gigi, menyikat gigi. Dia punya sikat tersendiri. Sikat tersendiri, oh. Ya. Iya. Jadi kalau Bapak bilang kenapa bisa nempel, dia punya ada sikat giginya tersendiri Oh, untuk itu, tidak iya. seperti kita yang Jangan sampai orang- tidak pakai bracket atau pakai Iya. alkot orto, punya sikat gigi sendiri Oh, supaya iya. sisa makanan yang melekat di kawat-kawat giginya itu bisa dibersihkan. dibersihkan. Oh, Ya. iya. Dan memang juga harus dianjurkan untuk kontrol. Gitu. Ada waktu-waktu tertentu di mana dia harus datang kembali ke dokternya untuk mengaktifasi atau kalau misalnya
bracketnya sudah mulai longgar atau Iya. apa bermasalah, harus kembali ke dokternya. Berarti itu untuk tuh bukan hanya untuk gaya-gayaan. Bukan, sebenarnya nggak boleh Pak, kawat orto Iya. itu nggak boleh dipakai kawat gaya-gayaan karena dia bisa menggerakkan gigi. Oh iya. Jadi kalau gigi yang sudah Bagus, nggak usah pakai. nggak usah, kan nanti malah giginya yang tadinya bagus jadi bisa jarang-jarang atau ada space gitu Oh karena gitu, bergerak. ya. Iya. Waduh. Itulah Memang sekarang lagi tren lagi nih Pak, tren dok. anak-anak muda. Iya, banyak yang ikut-ikutan tapi tidak tahu bahwa sebenarnya itu bagian dari fungsinya untuk Iya, memperbaiki. gigi Iya. yang bersusu overlapping, yang susunannya tidak baik. Ya, boleh nih dok, ada pertanyaan lewat WhatsApp dari Pak siapa ini? Pak Kasman di mana nih? Di Pinrang dok. Iya. Apakah perut buncit itu dipengaruhi dari faktor gigi yang tidak bagus ini dok? Banyak yang sudah rusak giginya, tapi perut ikut buncit. Apakah ada koneksinya dok? Mungkin itu juga perlu kontrol ke dokter interna. Iya. Jadi memang ada Pak pengaruh dari kalau gigi kita banyak yang terinfeksi, apalagi dalam satu mulut ada sampai lebih dari beberapa gigi, itu harus diwaspadai. Itu tadi bahwa di dalam jaringan pulpa itu ada namanya dalam saluran akar ada jaringan pulpa, saraf dan pembuluh darah. Nah ini Pak kalau dibiarkan dia akan terus ke bawah masuk ke infeksinya ini Ke bagian bakteri lambung. masuk ke pembuluh darah, mengikut jadi bisa mengenai organ-organ tubuh yang lain, bisa ke jantung, ke ginjal. Tapi adapun kalau buncit ini ini buncitnya tergantung juga Pak. Apakah karena memang kegemukan atau ada penyakit lain. Karena mungkin pikirannya begini dok, karena pencernaan itu makanan yang dicerna itu tidak terlalu hancur masuk ke perut, akhirnya juga mungkin begitu cara berpikirnya mungkin sampai dia bertanya seperti itu dok. Iya, sebenarnya begini, kita memang dianjurkan untuk mengunyah makanan sampai kalau nggak salah 25 kali baru kita boleh telan. Nah ini kalau orang Jepang Pak, kenapa katanya nih mereka makan pakai sumpit dan mengunyah makannya lama supaya kalau pakai sumpit kan sedikit yang masuk. Jadi mengunyahnya akan lebih mudah. Lebih mudah halus. Kalau kita kan pakai tangan. Kalau kita pakai tangan, pakai sendok 2 Apalagi kali. kalau lapar dong ya. Sampai 2 kali 2 sendok. Gimana mau halus coba? Iya, kayaknya ada yang mau bergabung ini dok. Silakan. Iya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, jelang siang. Iya, dengan siapa dan di mana? Dengan Delumu, Ambo. Iya, Delumu. Silakan Delumu. Assalamualaikum Ibu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Iya. Silakan. Ini yang mau saya tanyakan Bu Dok. Ya. Saya punya cucu umur 9 tahun. Iya. Tapi giginya yang di depan goyang. Iya. Saya mau cabut, tapi apakah masih tergantikan itu Dok? Oh, umur kayaknya. Iya. 9 tahun. Menarik ini. Dengan Ibu Umu ya. Ibu Delumu. Delumu. Iya. Baik, terima Dan kasih. juga itu Dok, saya mau bagaimana jelasnya itu, apakah itu gigi yang rusak berpengaruh dengan jantung? Berpengaruh dengan? Jantung. Oh, jantung. Iya. Nah, saya juga ini ada penyuluhan di depan rumah. Iya. Tanya itu berpengaruh dengan jantung. Oh, baru-baru ikut penyuluhan. Benar Dok. Iya. Baik. Ya, sekian saja Dok. Itu Oke. yang saya mau sampaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya dok Iya. ke cucunya. Berarti kalau tadi sempat saya juga tanya ya dok ya sebelum on air. Umurnya ini tergantikan gigi nih masih bisakah 9 tahun dok? Iya. Baik Ibu Umul ya. Delumu. Delumu. Iya. Bu Delumu. Sebenarnya kalau gigi anak-anak itu, gigi depan ya, 4 gigi depan itu 5 sampai 6 tahun. Iya. Biasanya sudah ada benih pengganti gigi permanen namanya. Jadi gigi yang kecil-kecil itu sebenarnya masih gigi susu Bu, ada gantinya. Nah, seperti tadi saya jelaskan kepada Pak Ruslan, beliau juga punya anak umur 6 tahun ya Pak ya. Iya dok, betul. Tapi dilihat apakah kalau ada lubang-lubangnya ini harus segera dicabut. Tapi kalau belum waktunya dan belum terjadi infeksi, misalnya bengkak gusinya belum sampai ke bengkak-bengkak yang berat, ya dipelihara saja, disikat. Kalau masih bisa dirawat, ditambal. Kalau belum waktunya penggantinya itu belum
belum waktunya. Artinya kita lihat pertumbuhan dari benih gigi. Kita bisa lihat di bagian gusi. Kalau ada di permukaan gigi di atas gusinya itu ada bentuk seperti kotak, terus permukaan giginya menonjol, warna gusinya juga lebih putih dari gusi di sebelah-sebelahnya. Nah, itu menandakan bahwa dia ada benih. Dia semakin turun ke bawah, pasti gigi yang susunya ini kalau akarnya tidak panjang, dia akan keluar, Pak. Dan kadang-kadang dia goyang sendiri. Gitu. Nah, lebih mudah untuk dicabut. Tetapi kalau akarnya panjang, ini harus dibantu cabut. Harus dibantu ke dokter gigi untuk dicabut. Dengan catatan tadi, kalau usianya sudah waktu harus cabut, misalnya dia sudah usia 6 tahun, gigi depan ya, kita sudah harus cabut. Artinya usia begitu juga anak-anak sudah mengerti ya, dibilang mau dicabut kan giginya. Sudah sering ada Pak penyuluhan di rumah sekolah-sekolah. Betul. Anak-anak itu sudah, saya rasa sudah paham juga bahwa ada waktu di mana nanti dia harus cabut gigi. Karena kalau ada yang biasa kan ada yang kenapa gigiku depan tidak ada tiba-tiba. Mungkin akarnya memang waktu tidak erupsi sempurna. Ada namanya akar gigi itu tidak akar gigi susu itu Pak tidak panjang atau kita katakan tidak erupsi sempurna. Jadi kayak seperti apa ya? Kayak terpotong gitu. Jadi kadang-kadang dia terdorong oleh gigi aslinya. Gigi permanen. Nah, kita tumbuh gigi itu cuma 2 kali Pak, pada gigi susu dan gigi permanen. Nah, jadi yang harus benar-benar kita kalau sudah gigi permanen tidak ada, berarti gigi palsu mah Dok. Gigi palsu. Gitu. Makanya sebelum pakai gigi palsu dipelihara dan dirawat baik-baik. Dirawat dari gigi susu sampai gigi, terutama gigi permanennya harus dirawat. Dan apa-apa itu kalau sudah palsu pasti sudah beda rasanya ya. Beda. Nanti takutnya ketelan lagi. Lagi makan jagung, dikira jagung ternyata gigi. Kemudian pertanyaan keduanya tadi, Dok, apakah ini ada pengaruhnya dengan jantung? Iya. Jadi kalau gigi yang sudah nekrosis, artinya sudah mati, sudah kronis Bu, terus infeksinya sudah lama dan sering-sering bengkak, apalagi terus kemudian bengkaknya hilang, tetapi giginya masih tetap bertahan di dalam mulut, itu bahayanya apa? Tadi yang saya katakan bahwa bakterinya itu bisa masuk ke pembuluh darah dan masuk ke organ-organ tubuh lainnya termasuk jantung. Ada namanya bakteri Enterococcus faecalis. Itu bakteri yang sulit sekali dibunuh Pak, yang ada dalam saluran akar. Sulit sekali. Jadi sampai hari ini pun belum ada obat yang betul-betul mujarab yang bisa menghilangkan bakteri ini dalam saluran akar yang terinfeksi. Nah, bakteri ini bisa masuk ke jantung. Apabila giginya ini tidak segera dirawat, terutama yang tadi yang saya katakan, yang sudah nekrosis, yang sudah kronis, yang sudah sering bengkak, terus bengkak timbul tenggelam, tetapi bakteri itu tidak hilang. Jadi kalau gigi tidak sakit Pak, bukan berarti giginya aman, tapi bakterinya itu sudah pindah ke tempat lain. Gitu. Karena dibiarin Dok karena ternyata dia berpindah juga. Terus dia bilang di situ tidak ada makanan, saya pindah di sebelah, di tetangga sebelah atau ke tempat lain. Pintar tuh itu virus, tahu. Bakteri pintar. Bakteri itu memang termasuk makhluk kecil yang pintar. Kata guru saya. Tapi tidak bisa juga kalau tidak ada bakteri, karena segala sesuatu itu harus terurai, harus terurai dengan bakteri, Dok. Baik, kemudian mungkin ada pendengar lagi yang mau bertanya, kami kasih kesempatan untuk Anda lewat telepon juga boleh di 0811 400 9250 atau bisa lewat WhatsApp ya. Atau bisa juga komentar di live kami di Facebook di Pro 4 RRI Makassar. Dok, kita lanjut lagi berkaitan dengan infeksi gigi tadi itu. Ada orang yang biasa membiarkan giginya infeksi, tidak datang ke dokter. Itu kira-kira apakah bisa sembuh sendiri atau memang itu tadi? Kadang kan ada orang begitu Dok. Nanti sembuh sendiri ini. Itu tadi saya katakan Pak, bahwa dia sembuh sakit gitu. Tapi itu nanti menjadi nekrosis. Bakteri inilah nanti yang tadi tetap ada di situ. Dan akan berpindah ke tempat yang lain. Dia bisa masuk tadi ke pembuluh darah, masuk ke jantung, masuk ke ginjal. Pernah ada
satu tulisan Iya dok. pasien dokter kalau nggak salah ya urolog atau dokter internis gitu. Iya. Ini pasiennya divonis bahwa dia ada gangguan ginjal. Iya. Berkali-kali minum obat tapi kok Tidak tidak ada ada. perubahan. Jadi akhirnya dia dikonsul ke dokter gigi. Ternyata ada giginya yang sudah yang seperti saya katakan tadi sudah sering bengkak dan sembuh, bengkak sembuh. Dan ini sudah bakterinya mungkin sudah masuk ke ginjal. Wah, Gitu. sudah mendarah daging. Mendarah daging. Jadi bakteri itu jalan-jalan. Jalan-jalan dia di sana. Melalui pembuluh Iya. darah. Jadi memang harus segera diatasi. Jadi kalau ada lubang gigi atau karies gigi yang masih kecil, cepat sebelum dia menjalar lebih dalam lagi. Waduh, kayaknya kok saya langsung tertarik ini dok. Kok baru sampai maksudnya ya, mungkin ada yang begitu ya, kok baru tahu informasinya seperti ini. Ada orang terkadang kan membiarkan saja giginya sampai keropos, nanti ujung-ujungnya dia langsung mau cabut dok. Padahal sebenarnya alternatif paling terakhir, iya dok ya. Alternatif terakhir. Iya, kalau kami di bidang kami nih Pak, Iya, Dok. konservasi katanya haram cabut gigi. Iya. Karena kita selalu berusaha untuk mempertahankan akar gigi. Kalau itu masih memenuhi syarat, artinya ada juga yang memang kita tidak bisa lagi pertahankan, harus cabut. Ya. Itu kira-kira perawatannya dok, kalau misalnya nih sudah hancur ini istilahnya mahkotanya, tinggal akarnya aja, bahkan sudah rapat ini gigi dengan gusi. Setelah itu kita mau cabut kan biasanya ada dokter juga mempertimbangkan kalau masih bisa dirawat ya dirawat. Ya, itu tadi haram hukumnya. Ya, kalau cabut. Karena gigi asli lebih baik daripada gigi palsu Pak. Betul itu dok, karena ada pernah juga saya ketemu dengan orang yang sudah pasang gigi nih. Ini katanya giginya 1 biji itu yang dipasang mati itu persis kayak aslinya dok, ditanam itu 30 juta 1 biji. Tapi dia bilang rasanya kok beda dengan waktu dulu gigi asli. Masya Allah, luar biasa ya kalau kita pikir ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu kan pasti lebih baik Iya betul, dari ciptaan manusia. Iya. Nah, makanya itu dok, itu tadi ketika masihnya bisa dipertahankan itu tadi ya. Kapan sebenarnya itu alternatif jalan terakhir diambil dicabut itu? Nah, kalau kita bicara tentang kerusakan gigi ya, karies itu kalau misalnya mahkotanya udah habis, terus saluran akar giginya juga kurang dari setengah panjangnya, itu kita sudah tidak bisa pertahankan. Terus dilihat juga jaringan pendukungnya, misalnya jaringan periodont, ada namanya kalau kita umumnya jaringan gusinya ya. Kalau kita bahasa bahasa kedokteran kita itu jaringan periodontalnya sudah tidak mendukung lagi, terus tulang di sekitarnya juga sebagai pendukung akar gigi itu sudah tidak memungkinkan lagi, sudah giginya juga sudah goyang, akar gigi itu sudah goyang sekali sampai derajat 3-4, kita jangan pertahankan, kita cabut. Jadi ada keadaan tertentu yang memungkinkan kita untuk mempertahankan. Iya tadi itu syaratnya. Akarnya harus masih panjang, masih bisa untuk menjadi penopang, terus tulangnya juga di sekitarnya masih baik, ya masih mendukung akar ini untuk dipertahankan. Ya, jaringan juga yang lainnya, jadi harus ada syarat tertentu. Baik dok, saya buka WA juga, ada Ibu Farida di Sopeng. Dok, saya ini kan mau pasang gigi palsu, tapi dari ini bukan dokter yang pasangkan ini dok, perawat mungkin ya. Ini katanya saya disuruh untuk cabut sekalian semua gigi saya. Udah baru pasang 1 set gigi begitu dok. Apakah itu bagus atau tidak dok? Karena masih ada gigiku yang bagus tapi katanya harus dicabut semua. Tentu kalau kami tidak membolehkan itu. Kalau memang ada giginya masih bagus, masih bisa dipertahankan. Kalau memang gigi misalnya Pak, gigi depan yang hilang, gigi belakang masih ada. Gigi belakang itu sebagai penjangkar, penahan untuk gigi palsunya. Jadi kalau giginya semua hilang, itu penahannya ada, tetapi platnya itu kan lebih tidak enak kalau plat giginya lebih panjang atau lebih tebal, karena penjangkarnya tidak ada lagi. Jadi bisa dok itu ya, maksudnya kan itu gigi bagian dalam apa namanya itu, taring atau tergantung dari yang di dalam kalau itu belakang gigi geraham. Ya misalnya ada yang bolong-bolong, misalnya ada gigi pertama kosong, baru kedua bagus, ketiganya lagi
Itu berarti pasangnya satu-satu, nggak bisa satu set Tidak, dok? bisa, bukan satu set. Apa? Apalagi satu lingkar, Oh, satu satu. itu satu apalagi bukan paket kita bilangnya, Iya. tapi satu rangkaian protesa. Iya. Nah, jadi ada yang hilang, ada yang apalagi kosong, Iya. ada yang hilang, ada yang masih ada gigi, Iya. ada yang hilang. Jadi misalnya bukan satu deret gitu hilang semua ya Pak ya. Iya dok. Jadi masih ada selang-seling gigi. Jadi kalau yang berlubang ya ditambal, Iya. ya. Kalau mahkotanya masih bagus, ditambal. Nah, itu Iya. menjadi tempat pegangan bagi protesanya. Iya. Tapi kalau sudah tadi yang saya bilang bahwa syarat-syarat untuk mempertahankan giginya itu sudah tidak memungkinkan, Iya. ya kita cabut, ya kita berganti dengan protesa. Kalau maaf Bu, kalau namanya tukang gigi, Iya. tukang gigi atau mungkin perawat yang tidak bertanggung jawab tentu lebih dia lebih mengerti kalau cabut gigi Cabut daripada gigi. menambal gigi. Karena kalau ibu nambal satu kali datang, tapi mungkin satu kali dua kali. Tapi kalau namanya ibu cabut gigi kan ibu bisa satu kali cabut, nanti datang lagi Iya. bikin gigi. Jadi lumayan. Iya iya iya. Tetapi dia tidak memperhatikan jangka panjang. Jangka panjangnya ya. Iya kan Wah. kita harus kalau namanya gigi asli Pak, Iya. tulang rahang kita itu akan tetap terjaga kalau ada gigi. Tapi Iya. kalau tidak ada gigi palsu akan terjadi penyusutan tulang. Akan terjadi kalau tidak ada yang menahan. di Menahan situ, itu iya. ya. Oke dok. Kemudian Ibu Haryanti di mana ini? Di Sengkang. Oke, katanya saya pernah sudah tambal gigi dok, tapi tidak lama kemudian tak buka kembali dan akhirnya jadi hancur mahkotanya. Sebentar kita tanya dok, kita terima dulu penelpon. Ya, assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Dari Pak Hanapi, Pasar Terong. Ya, silakan Pak Hanapi. Apa pertanyaan tak? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. punya Pak. istri dok. Saya sudah cabut giginya semua. Dokter juga yang diantang itu. Ya biar tidak sakit, dicabut juga. Oh, ya biar yang tidak sakit. Dicabut sekaligus. Kita ke dokter atau ke perawat gigi? Kan ada dua. Langsung dipasang. Tapi Pak Hanapi kita ke praktek ke dokternya atau ke perawatnya, kan ada dua macam itu biasa, ada yang Iya. memang hanya mencabut. Dokter yang diantang itu ya. Dia disebut. Iya. Sudah puasa sekali karena biar tidak sakit, dicabut juga. Tapi sudah pasang gigi palsu. Sudah bisa langsung pasang ya. Oh, itu dia yang tadi saya bilang dok. Artinya dia langsung cabut semua, langsung Langsung gigi. cabut semua Iya. ya. Jadi sekarang Pak Hanapi semua giginya palsu. Sama istri iya, dia terpaksa sama makan bubur terus karena sudah sekalipun sudah ganti gigi tapi sakit enak, terus. Iya. Tapi Ya, masih. kalau saya dulu, waktu saya dulu Iya. dicabut yang sakit saja. Yang Ya sakit nanti saja. Yang sudah sebulan 3 bulan baru pasang gigi ternyata bagus sampai sekarang bagus ya. Iya, iya. Oke, itu aja Pak Terima Hanapi. kasih, Iya. dok. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang saya sempat juga dipertanyakan ini sahabat budaya kita. Ternyata ada memang yang begitu dok. Jadi kalau misalnya dilihat sedikit mami yang tinggal asli ini sekalian cabut, bersihkan, langsung pasang satu set. Jadi begini Pak Hanafi. Iya. Kalau misalnya gigi yang tinggal itu adalah gigi paling belakang sekali, Iya. yang tersisa, Iya. gigi geraham ketiga namanya, Iya dok. Nah, atau gigi molar ketiga kalau kita bilang, Iya. itu sebenarnya gigi itu sudah tidak terlalu berfungsi Oh. untuk sebagai penyiar. Iya. Ya, jadi tidak apa-apa dicabut, apalagi kalau misalnya supaya sekalian protesa semua. Iya, Tetapi kalau misalnya gigi depan yang itu tadi selang-seling Iya, ada, selang-seling. kalau misalnya giginya masih kondisinya bagus, ya masih ada 2-3 gigi, Bapak boleh bertahan bilang jangan dicabut gitu, karena ini masih Iya. ada. Gitu. Ibaratnya Kecuali- kayak motor, jangan dihabisi giginya, Iya, nanti tidak bisa jalan. Iya. Tetapi Iya. kalau misalnya kondisi giginya yang tersisa itu memang sudah tidak bagus, sudah sering-sering mungkin sakit, Iya. nah kemudian juga ditambal-tambal juga lepas, Iya. ya mungkin
alternatif terakhir dicabut. Jadi cabut itu adalah alternatif di mana sudah tidak bisa lagi dilakukan dipertahankan gitu. Iya. Jadi kalau tergantung berapa gigi yang sisa. Kalau cuma satu mungkin merepotkan juga kayak kalau cuma satu saja jadi penghalang. Jadi sekalian aja dibersihkan. Tapi kalau masih ada beberapa terus kondisinya masih bagus ya minta pertahankan, jangan selalu mau ya apalagi kalau yang kerja bukan dokter Pak. Waduh, ini itu tadi jalan pintas saja ya Pak Pak Ruslan. Kemudian ada juga pertanyaan yang lucu nih Dok, dari Pak siapa ini, Pak Baco. Pak Baco. Dok, bolehkah ini gigi palsu saya ini saya wariskan? Bapak boleh wariskan tapi ke tukang gigi. Lucu juga Dok pertanyaannya. Kalau cuma itu harta yang ada Pak, ya apa boleh buat. Mungkin begini Dok, kan mahal tuh gigi palsu sekarang. Akhirnya dia mungkin wakafkan, mungkin misalnya ada nanti ke istrinya kan. Ya masalahnya Pak, Allah itu menciptakan manusia beda. Apalagi namanya kembar tapi tidak akan pernah sama. Iya. Termasuk rahang, giginya jelas juga tidak akan mungkin sama gigi palsunya. Jadi kalau Bapak wariskan, misalnya di situ ada emasnya, mungkin boleh lah Pak. Emasnya dicungkil, terus dibawa ke Sumbawa. Tapi kalau dari akrilik nggak bisa diwariskan. Iya. Jadi itu ya sahabat budaya. Jadi gigi itu nggak bisa diwariskan. Mungkin ceritanya kayak misalnya diganti. Kalau ada emasnya tahu apa? Oh iya. Ada tuh gigi Tempo dulu itu depannya pakai emas. Iya. Emasnya diambil Pak. Diwariskan. Makanya dulu yang punya gigi emas itu disimpan baik-baik sama cucunya sebagai waris. Run dulu ya. Tapi memang dulu itu Dok, emas betul itu ya yang mengkilat warna kuning itu. Karena kebetulan ada nenek saya juga dulu begitu Dok. Pakai gigi tapi kayak emas begitu. Mungkin zaman dulu sekali kali Pak. Iya, tapi waktu zaman saya sekolah itu ada namanya apa ya namanya, saya lupa itu. Orden. Itu seperti ada warna kuning juga. Padahal bukan emas. Bukan. Oh. Logam memang. Tapi bukan emas. Jadi dulu kita pakai untuk gigi belakang, untuk merestorasi gigi belakang supaya kuat terhadap tekan punya. Sekarang kita nggak boleh pakai itu lagi. Oh iya. Baik. Dari PHJ di Jalan Andalas, tanya Bu Dokter, apakah bau mulut itu disebabkan oleh gigi yang kurang bersih atau memang dari pencernaan? Ini Dok, silakan. Jadi gini Pak, Ibu siapa? PHJ, dia singkat nama. Oh iya, Ibu PHJ. Iya, mungkin dia Bu, ini katanya kalau ada gangguan pencernaan lambung, kata itu bau aseton juga bisa menimbulkan bau mulut, ya bau aseton dari gas yang ada di dalam lambung. Kalau dari sumbernya dari mulut, biasanya juga karena banyak karang gigi. Bisa juga karena banyak gigi yang berlubang, di mana sisa makanan itu ada di dalam lubang-lubang gigi. Itu kan bisa menyebabkan juga bau mulut ya. Iya. Jadi memang itu tadi anjurannya pergi kontrol ke dokter gigi. Minimal setahun sekali untuk melihat apakah ada lubang gigi yang tersembunyi. Ada juga Pak yang tersembunyi di antara gigi. Itu kadang tidak bisa terlihat. Pasien orang-orang biasa lihat, gigi saya kok bagus, tidak lubang, tapi mungkin ada di celah-celahnya yang tidak terlihat. Nah, untuk melihat itu hanya dengan cara foto gigi, baru kelihatan bahwa ini ada lubang. Nah, ini bisa menyebabkan bau mulut. Iya. Baik, sahabat budaya, mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Tadi satu tadi yang dari Wajo ini Dok, terkait tadi itu dia sudah tambal giginya, tetapi nyatanya terbuka kembali. Memang apakah ada waktu atau masanya itu, atau memang dari kualitas penambalannya yang kurang bagus Dok? Itu relatif ya Pak. Relatif, ya. Bisa karena proses penambalannya yang kurang bagus. Bisa juga memang mungkin sudah waktunya, karena ada bahan tambalan tertentu yang memiliki waktu 4-5 tahun memang terjadi penyusutan. Nah, di saat terjadi penyusutan kan berarti masa
frekuensi pemakaiannya juga harus dipertimbangkan. Nah, sehingga dia mudah apalagi namanya Terlepas. gitu. Nah, kalau memang dia pekerjaannya bagus, Iya. ya tentu akan mengikuti pertimbangan waktu tadi bahwa dia akan bertahan sampai 4-5 tahun lah gitu. Ada harga, ada kualitas, Dok. Ada harga, ada barang katanya ada harga. Iya, karena kan ada juga wah di sana murah, di sana murah. Tapi nyatanya baru 1 tahun. Ya, belum mungkin terus. menggunakan Iya. kualitas yang kurang bagus. Betul, Dok ya. Nah, mungkin di waktu sisa kebersamaan kita ini masih ada waktu sekitar 5 menit, Dok. Ada mungkin yang ingin disampaikan ke pendengar kita karena banyak mungkin masyarakat punya gigi yang bermasalah. Tadi itu faktor itu tadi mungkin ada takut, ada perasaan malu, minder, apalagi kalau sudah berbau mulut ini, Dok ya. Biasa itu kan bisa juga menjadi faktor minder, tidak percaya diri, sehingga aduh malas mau pergi ke dokter gigi. Nah, apa mungkin yang bisa disampaikan ini, Dok, supaya masyarakat ini jangan nanti sakit baru mau kunjungi dokter gigi. Kalau saya sarankan Bapak Ibu sekalian pendengar yang saya sayangi, terutama khususnya para ibu, anak-anak dalam masa perkembangan pertumbuhan gigi, sebaiknya rajin-rajin ke dokter gigi. Sekarang ke dokter gigi kan tidak harus ke dokter gigi praktek. Ada namanya puskesmas, pelayanan kesehatan yang lain. Apalagi sekarang ada BPJS. Jadi gigi juga sudah masuk dalam BPJS. Jadi jangan ragu-ragu untuk ke dokter gigi. Jadi terus yang kedua, usahakan untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut sendiri di rumah, sesuai dengan anjuran-anjuran yang biasa Ibu dengarkan. Kalau ada penyuluhan-penyuluhan, baik di sekolah untuk anak-anak maupun penyuluhan di kecamatan, di puskesmas, sering tuh Pak ada. Nah, yang ketiga, jangan membiarkan kalau ada gigi yang sudah mulai berlubang atau ada rasa bau mulut. Nah, itu tadi kemungkinan juga ada lubang yang tidak terlihat oleh kasat mata. Jadi sebaiknya konsultasi rutin supaya tidak terjadi sakit gigi yang menyebabkan ibu susah tidur. Jadi kalau sudah ada lubang nanti dibiarkan akan menjalar, akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Seperti tadi yang saya jelaskan dari awal. Baik, terima kasih Bu atas waktunya, dan sahabat budaya, sampai di sini kebersamaan kita di acara obrolan kesehatan tentang pemulihan gigi yang terinfeksi bersama narasumber kita Ibu Dr. Gigi Haja Nur Asma SPKG. Terima kasih, Dok, luar biasa waktunya yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan senantiasa masih ada waktu nanti kita akan lebih banyak menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat kita agar masyarakat kita tercerahkan juga ini, Dok ya, khususnya pendengar kita di Pro 4. Terima kasih sekali lagi, Dok. Mudah-mudahan berkah apa yang kita sampaikan, ilmunya bermanfaat untuk semua pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.